Yo semuanya, balik lagi dengan gua Rins Nime di segmen alur cerita anime. Hari ini kita akan melanjutkan kisah cinta iblis bucin Mas Yoki. Setelah pada episode sebelumnya adalah cerita dari Desa Dagas. Episode kali ini akan menjelaskan nasib dari Guy setelah terluka oleh Miller pada episode sebelumnya. Penasaran dengan alur ceritanya? Hai, gua Rins Nime dan ini dia alur cerita anime Yusha Party ni Kawai Koga Itanode Kokuhaku Shitemita episode ke-6. Cerita dibuka dengan Phil yang berkunjung ke kamar Yoki untuk menemui Guy. Walau tubuh Phil belum membaik, ia tetap menemui Guy untuk melihat kondisi dari Guy. Phil menanyakan kemana Yoki. Guy menjawab kalau Yoki dipanggil untuk menemui raja dari kerajaan Minerva. Pindah ke Yoki bersama Cecilia yang harus menemui raja Minerva yang bernama Darts Hortia Clarines. Kita panggil aja Raja Darts. Walau terlihat raja yang tegas, aslinya nih raja enggak suka ngomong kaku dan tipe raja sengklek. Alasan Raja Darts memanggil Yoki dan juga Cecilia datang kemari adalah untuk menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah mengalahkan pahlawan Miller dan menyelamatkan Desa Dagas. Selain itu, Raja Darts ingin memberikan hadiah untuk keduanya. Cecilia tidak menginginkan hadiah apapun karena dia melakukannya sebagai tugas dari parti pahlawan. Raja Darts lalu menanyakan Yoki. Yoki dengan pose biasanya menginginkan sebuah hadiah, namun hadiah yang ia inginkan tak dapat diberikan oleh raja dan hanya Yoki yang harus melakukannya. Raja menanyakan apa hadiah yang diinginkan Yoki. Bukan harta, harem ataupun tahta, melainkan cinta dari Cecilia. Ia lantang mengatakan itu di depan semua orang yang ngebuat raja tertawa serta Cecilia yang kaget dan juga ngeblush. Ore no nozomi, sore wa kokuou heika. Anata ni mo kanae rarenai. Dewa, kokuou no zaka. Izure mo chigaimasu. Sore wa Cecilia no ai desu. Di rumah Cecilia memarahi Yoki habis-habisan karena ngelakuin itu di depan umum. Yoki hanya sujud meminta maaf. Ibu Cecilia yang ada di sana juga memahami situasi. Ibu Cecilia lalu memberikan hukuman kepada Yoki agar Yoki bisa merenungkan kesalahannya. Ibu Cecilia melarang Yoki menemui Cecilia selama sebulan. Seketika ngebuat Yoki itu kaget, termasuk juga Cecilia yang aslinya juga nggak bisa tuh kalau nggak bisa menemui Mas Yoki selama sebulan. Ibu Cecilia hanya tersenyum dan meringankan hukumannya jadi setengah bulan doang. Ia lalu memerintahkan Happiness untuk membawa Yoki pulang. Happiness sigap menyeret Yoki yang hanya bisa teriak histeris. Happiness dan Yoki melihat Silk yang tengah terlihat sedih karena masih gagal melindungi Till dan juga Guy dari Miller. Happiness kembali menyeret Yoki hingga ke penginapan. Di sana ada Guy dan juga Till. Dan karena kondisi Till masih belum membaik, Happiness membawa Till untuk pulang. Yoki merenungkan kesalahannya. Guy memberi nasihat agar Yoki melakukan sesuatu untuk merubah situasinya karena Yoki masih punya kesempatan. Keesokan harinya Yoki pergi ke kuil petualang dan meminta Clayman memberikan banyak pekerjaan untuknya. Setengah bulan telah berlalu. Di sisi Cecilia terlihat udah kangen banget sama Mas Yoki. Bahkan ia tak sengaja menghidangkan minuman untuk dua orang. Ibu Cecilia menggodanya. Untuk siapa tuh gelas kedua? Cecilia nggak bisa jujur dan beralasan kalau itu untuk imbunanya. Ibu Cecilia paham kalau Cecilia tengah rindu sama Mas Yoki, walau Cecilia nggak bisa jujur. Dan dari penjelasan Sofia yang mendengar dari suaminya,
kalau Yoki tuh lagi berusaha sangat keras. Yoki pulang ke penginapannya. Gai lalu mengatakan kalau ia memiliki waktu sedikit lagi. Yoki seketika khawatir melihat kondisi Gai yang makin memburuk. Gai menyampaikan dan meminta Yoki untuk merawat Till yang kondisinya Till itu masih belum sembuh. Yoki berjanji akan merawat Till, tapi ia bersumpah juga akan menyelamatkan Gai. Yoki lalu menemui Duke dan menanyakan cara menyembuhkan Gai. Karena Gai adalah gargoyle yang merupakan ras iblis, jadinya Duke tahu cara menyembuhkan Gai. Dan caranya sangatlah simpel, yaitu memakan batu sihir. Yoki buru-buru pergi tanpa mendengarkan penjelasan lebih dari Duke. Di jalan ia ketemu Cecilia yang memberitahu kondisi Till yang sama juga memburuk. Yoki bersama Cecilia ke kediamannya melihat Till tengah dirawat oleh Silk. Silk mengatakan kalau bahan-bahan untuk membuat obat penyembuh masih kurang satu. Satu bahan yang diperlukan adalah rumput senja. Tapi masalahnya rumput senja hanya tumbuh di tanah yang dipenuhi sihir. Dan Minerva tidak memiliki tempat seperti itu. Yoki akan berusaha mencarinya sekalian mencari batu sihir untuk Gai. Cecilia lalu mengatakan mungkin saja batu sihir dijual di pedagang. Sebelum pergi mereka melihat Ibu Cecilia yang sudah ada di sana. Awalnya mereka mengira Ibu Cecilia akan memarahi Yoki karena melanggar aturan menemui Cecilia sebelum waktu yang ditentukan. Namun ternyata Ibu Cecilia memahami dan meminta Yoki serta Cecilia untuk segera pergi karena mereka tidak memiliki waktu banyak. Yoki dan Cecilia pergi ke asosiasi pedagang. Namun baik batu sihir dan rumput senja barangnya tengah kosong dikarenakan kelangkaannya. Yoki makin frustasi, tapi hokinya Clayman yang ada di sana menawarkan Yoki untuk menerima quest membasmi monster di gua sihir yang terdapat batu sihir dan juga rumput senja. Yoki Cecilia pergi menerima quest. Clayman dan juga Sofia juga ikut hadir. Untuk menuju lokasi diperlukan waktu tempuh sekitar 2 hari dan mereka juga singgah di penginapan yang disediakan. Singkat cerita, Yoki dan yang lainnya tiba di sana melawan monster yang sangat kuat dan mampu menyerap sihir. Dengan kerjasama keempatnya, mereka berhasil mengalahkan monster tersebut. Ada momen romance juga antara Clayman dan juga Sofia. Nih Pasutri bikin iri aja dah. Yoki telah mendapatkan bahan yang diperlukan, namun Clayman mengatakan mereka tak bisa pulang cepat. Dan di malam harinya Yoki menyelinap keluar penginapan. Ia tak bisa menunda waktu akan kondisi Till dan juga Gai. Cecilia yang tahu Yoki akan melakukan itu sudah menunggunya dan memberikan batu sihir serta rumput senja kepada Yoki. Yoki mengeluarkan sayap dan terbang menuju Minerva. Setibanya di sana, ia memberikan batu sihir pada Gai serta rumput senja pada Silk yang lalu membuatkan obat yang menyembuhkan Till. Happy ending lah pokoknya. Bahkan Silk yang tadinya masih merasa bersalah akan gagal melindungi keduanya disemangati oleh Gai kalau Silk justru penyelamat Till. Episode ini ditutup dengan Yoki yang kembali segera agar tidak dicurigai Sofia dan Clayman. Ia yang kelelahan tertidur di paha Cecilia. Cecilia tersenyum sembari mengatakan kalau ini adalah hadiah atas kerja keras Yoki dan episode ke-6 berakhir di sini. Oke cu, itu dia ceritanya. Pada episode berikutnya adalah episode Valentine. Kalian rasa kebetulan karena hari Valentine di dunia nyata terjadi beberapa hari yang lalu. Tapi mengacu di novel dan juga manganya, cerita Valentine memang ada di Yusha Party Nikawai.
Sekian video kita kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan, pendapat, saran, kritik, atau requestan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan juga subscribe, karena satu subscribe dari kalian ngebantu channel ini biar bisa berkembang. Sekian, gua Arin Snime, pamit undur diri dan kita akan berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.